Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan dosen pengampu dalam mata kuliah Seminar Manajemen Kreatif Bapak Sofyan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Hanifah Clara, NPM 20210103. Dengan saya Umul Bahrul Anwar dengan NPM 232116. dan saya Diva Bahadani dengan NPM 232101027. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil presentasi dan penelitian yang berjudul Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning pada Minuman Chat Time di Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Chat Time menerapkan strategi pemasaran melalui segmentasi pasar, penentuan target konsumen, dan positioning merek sehingga mampu bersaing di tengah banyaknya merek minuman kekinian yang ada pada Kota Madiun. Lanjut pada pendahuluan, Chat Time merupakan brand minuman teh modern asal Taiwan yang dikenal dengan berbagai varian bubble tea. Chat Time berhasil menjadi salah satu merek minuman populer melalui inovasi produk, kualitas yang konsisten, dan kemampuan mengikuti tren gaya hidup masyarakat. Seiring perkembangannya gaya hidup masyarakat yang semakin modern, minuman kekinian seperti bubble tea menjadi salah satu produk yang banyak diminati, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda. Tingginya minat konsumen menyebabkan persaingan antara merek semakin ketat. Salah satu merek yang berhasil mempertahankan popularitasnya adalah Chat Time. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi pemasaran yang diterapkan, khususnya melalui konsep segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi STP Chat Time diterapkan di Kota Madiun. Next, yaitu di metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah pengukuran variabel. Penelitian menggunakan variabel segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap indikator penelitian. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan STP. Hasil kuesioner diolah dan diinterpretasikan untuk menggambarkan segmenting pasar, targeting pasar, dan positioning Chat Time di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan kepada konsumen Chat Time di Kota Madiun. Variabel yang diteliti meliputi segmenting, targeting, dan positioning. Data kemudian dianalisis menggunakan skala Likert untuk mengetahui karakteristik konsumen, target pasar yang dituju, serta posisi merek Chat Time di benak pelanggan. Next, selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian mengenai strategi segmenting Chat Time Madiun. Segmenting merupakan proses pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik yang sama agar perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pasarnya. Pada penelitian ini, segmenting Chat Time dianalisis berdasarkan 4 aspek, yaitu geografis, demografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Yang pertama ada segmenting demografis Chat Time Madiun. Mayoritas konsumen Chat Time berasal dari Kota Madiun dengan persentase sebesar 78%. Selain itu, pembagian besar konsumen memiliki jarak tempuh sekitar 1,3 km menuju gerai dengan persentase 42% dan waktu tempuh terbanyak berada pada rentang 10-20 menit sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Chat Time cukup strategis dan mudah dijangkau untuk konsumennya. Jadi tidak heran jika Chat Time menjadi salah satu pilihan minuman favorit masyarakat Kota Madiun ketika ingin membeli minuman kekinian. Yang kedua, dari segmen demografis, konsumen Chat Time didominasi oleh kelompok usia 17-25 tahun dengan persentase 58%. Selain itu, mayoritas konsumen adalah perempuan sebesar 60% dan berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sebesar 50%. Dari sisi pendapatan, kelompok yang paling dominan berada pada kisaran 1 juta hingga 2.500.000 dengan persentase 45%. Hal ini menunjukkan bahwa Chat Time sangat dekat dengan generasi muda yang suka mencoba hal baru dan menjadikan minuman kekinian sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Next. Ketiga, dari segmentasi psikografi, konsumen Chat Time memiliki gaya hidup modern yang menyesuaikan
menyukai efisien, kualitas, dan pengalaman yang nyaman saat menikmati minuman. Mereka juga aktif mengikuti tren, selalu tertarik mencoba rasa maupun produk boba yang baru. Selain itu, konsumen sering menjadikan cat time sebagai pilihan saat berkumpul bersama teman, saat nongkrong, dan juga berbagi cerita bersama teman-teman. Tidak hanya itu, mereka juga aktif menggunakan media sosial untuk memposting foto minuman yang estetik, memberikan ulasan, serta mengikuti tren yang sedang viral. Jadi, bagi sebagian konsumen, membeli cat time bukan hanya untuk minuman, tapi juga bagian dari lifestyle mereka. Yang terakhir ada segmentasi perilaku dari konsumen cat time. Sebagian besar konsumen mengetahui cat time melalui media dengan persentase 60%. Mayoritas konsumen juga berkunjung bersama teman sebesar 75%. Untuk intensitas pembelian, kategori yang paling dominan adalah kadang-kadang dengan persentase 45%. Selain itu, alasan utama konsumen memilih cat time adalah kualitas rasa produk yang dianggap enak dan konsisten dengan persentase sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pilihan minuman sejenis, kualitas rasa tetap menjadi faktor utama yang membuat konsumen tetap memilih membeli cat time. Berdasarkan hasil segmentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen cat time di Kota Madiun didominasi oleh generasi muda yang aktif mengikuti tren, memiliki gaya hidup modern, dan sangat dekat dengan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, strategi segmenting yang diterapkan cat time ini sudah sesuai dengan karakteristik pasarnya yang dituju oleh cat time. Oke, next yaitu ada di targeting cat time. Yang pertama, saya akan memfokuskan target pasarnya pada generasi muda berusia pada 17 sampai 25 tahun. Khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang memiliki gaya hidup modern. Kelompok ini dipilih karena aktif menggunakan media sosial, mengikuti tren, dan memiliki minat yang tinggi terhadap minuman kekinian. Untuk menjangkau segmen tersebut, cat time menerapkan strategi seleksi targeting dengan berfokus pada konsumen kelas menengah yang memiliki karakter serupa. Berdasarkan hasil segmentasi tersebut, cat time memfokuskan target pasarnya pada generasi muda, khususnya pelajar, mahasiswa, pekerja muda yang memiliki gaya hidup modern. Strategi yang digunakan adalah selective targeting, yaitu melayani beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Next, yang ketiga yaitu positioning cat time. Cat time memposisikan diri sebagai merek bubble tea premium yang menawarkan kualitas rasa yang konsisten, variasi menu yang beragam, dan pengalaman konsumsi yang modern. Selain itu, cat time memiliki citra merek yang kuat, terpercaya, serta harga yang masih terjangkau bagi target pasarnya. Cat time berhasil menempatkan dirinya sebagai merek bubble tea. Selain itu, cat time juga memiliki citra merek yang kuat, dipercaya konsumen sebagai salah satu merek bubble tea populer di Indonesia. Hal ini menjadi keunggulan yang membedakan cat time dari para pesaingnya. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, cat time telah menerapkan strategi segmenting, targeting, dan positioning atau STP dengan baik. Mayoritas konsumennya adalah generasi muda yang berusia 17 tahun sampai dengan 25 tahun yang aktif mengikuti tren dan menggunakan media sosial. Cat time menargetkan pelajar dan mahasiswa dan pekerja muda sebagai pasar utamanya. Selain itu, cat time berhasil membangun positioning sebagai merek bubble tea premium dengan kualitas rasa yang konsisten, beragam pilihan menu, dan juga citra merek yang kuat di benak konsumennya. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis segmenting, targeting, dan positioning pada cat time di Kota Madiun. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengenali pasar, menentukan target konsumen yang tepat, serta membangun citra merek yang kuat di benak pelanggan. Semoga hasil presentasi ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya strategi STP dalam kegiatan pemasaran dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.